Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini dengan penuh sukacita kita akan beribadah Paskah hari ini, ya. Dan puji Tuhan sekali bahwa kita masih bisa beribadah. Kita masih diberikan satu keleluasaan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi di dunia tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Dan hari ini dengan hati yang penuh syukur, hati yang dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, kita akan beribadah, kita akan memulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, semua karena Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, selamat pagi Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang sudah menunjukkan cintanya buat kami 2000 tahun yang lalu dengan bangkit. Dan kami tahu Tuhan, kami ada di dalam Tuhan, kami ada di dalam pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin menikmati semua berkat Tuhan, kami ingin menikmati hadirat Tuhan, kami ingin menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa atas kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya ya Allah, Engkau ada hadir di tempat kami, dimanapun kami berada, Engkau hadir, kuasa-Mu nyata buat kami, hadirat-Mu luar biasa buat kami, lawatan-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah buat kami. Dan kami siap pagi hari ini Allah untuk bersukacita di dalam Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh menerima semua berkat Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, nama-Mu yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mulai ibadah Paskah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Saya merasa berdosa, selalu minder, selalu ditolak, kemana-mana tidak punya teman. Ya udahlah, mau apa lagi, mau bunuh diri saja. Saya merasa berdosa. Saya benci sama orang tua saya. Mana pernah saya dengerin apa kata mereka. Males. Saya sering tuh marah-marah gak jelas ke mereka. Saya kepahitan sama mereka. Saya melakukan pergaulan bebas. Dan menurut saya semua orang melakukan itu kan. Free sex, narkoba, tato, itu bukannya udah biasa. Makanya kami ini udah terjerat di dalam dosa. Gak bisa keluar, kami adalah pendosa. Halo, aduh pada murung-murung amat semuanya nih. Kenapa sih kok pada murung sedih? Kenapa muka-mukanya kok semuanya bermuram durja? Apa yang digalauin? Tadi saya dengar ada yang sedih karena punya dosa ini, pergumulan ini itu. Aduh, come on anak-anak muda. Di minggu pagi ini, di hari Paskah ini, jangan murung. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah meng-cleanse kita semua. Tuhan Yesus mati buat kita, buat nembus dosa-dosa kita. Tunggu dulu. Tuhan Yesus gak mati, Tuhan Yesus sudah bangkit. Keren gak tuh? Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Itu artinya kita juga harus bangkit. Memulai hidup yang baru dalam Tuhan. Seperti di Yohanes 15 ayat 3. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 tuh ayat 3. Tuhan Yesus bilang, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya enggak? Tuhan Yesus bilang loh, kita telah bersih oleh firman yang udah Tuhan Yesus katakan. That's why minggu pagi ini, di hari Paskah ini, jangan sedih lagi, setuju? Setuju. Dan sekarang mending kita ke gereja, kita muji Tuhan, kita nyembah Tuhan, amin. Amin. Setuju ya? Yuk kita ke gereja yuk. Yeay, haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin, kita siap memuji Tuhan. Buat jemaat-jemaat saudara-saudara semua yang ada di rumah, baik di rumah sendiri, di rumah saudara, di rumah keluarga, dimanapun
kita saat ini siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Di hari Paskah ini, di minggu pagi ini, kita mau bersatu hati memuji nama Tuhan. Amin. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara, semuanya di rumah masing-masing percayalah. Ketika kita berkumpul dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada, hadir di tengah-tengah kita. Amin. 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 Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasihnya Tuhan Yesus lebih kuat dari semua dosa kita. Amin. Haleluya. Mari saudara bersorak, kita angkat lagu ini, kasih yang begitu besar. Haleluya. Yes. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukku. Amin. Mari saudara, kita mau bangkit memuji Tuhan. Kita sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari segala dosa kita. Mari bersorak bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, Kasih yang menemukanku, yes, menyelamatkan. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini. ku takkan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Yes. Biar musik memuji Tuhan, kita mau angkat tangan kita, tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Amin. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur kami Tuhan. naikkan syukurku. Come on, musik memuji nama Tuhan. Dan kita mau sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kurang keras, Tuhan belum dengar. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih semangat lagi saudara. Dan jangan berhenti untuk memuji meninggikan Tuhan. Akan berhenti Yes. memuji, Kami takkan berhenti Tuhan memuji, meninggikan namamu, dan kami akan selalu menari dan memuliakan namamu. dibebaskan, Amin. dibangkitkan, hidup yang kau Oh, ku tak akan berhenti. hanya untukku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, Menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, dan kini hidup yang kau beri, hidup yang kau yes, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mulia. Yes. Karena kita percaya di tempat ini saudara, Yes. kita adalah pribadi-pribadi yang lebih dari Amin. pemenang. Amin. Kita Amin. mengatakan kalau kita adalah pribadi yang Yes. lebih dari pemenang. Naikkan suaramu, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya. Kami lebih dari pemenang. Yesus Raja. Haleluya.
pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi tangan. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Karena Bapa cinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Karena Bapa cinta, Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sorakan haleluya. Yes. Mari saudara, di minggu pagi ini jangan lemes, jangan lelah. Kita mau terus bersorak-sorak bagi nama Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorak, muliakan nama Yesus, sebab Dia telah berperang ganti kita, haleluya. Mari bersorak. Mari bersorak. Yeay. Amin, muliakan namamu. Haleluya. Yes. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Mulia. Muliakan Yes. namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya. Satu-satunya penerus takkan mau bagikan hidup. Dan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita. Yes, haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Pam, 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 pam. Hey, haleluya. Bersorak-sorak. Pam, 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 Bersorak-sorak. Muliakan namanya. muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan nama Yesus. Namanya, Sebab Dia Yesus telah selamatkan jiwa kita. Mari katakan kaulah satu-satunya penebus Tuhan. satu-satunya Yes. penebus. Dalam nama-Mu bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk, masuk. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Sebab Kau perlindungan. dan pengharapan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk Dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. haleluya.
Dan dialah satu-satunya penebus. Amin. Haleluya Yesus. Yes, para pam pam. Haleluya. Para pam pam. Bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Dia perlindungan. Katakan dia perlindungan. Dia perlindungan. Dia pengharapan. Haleluya. Pam 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 pam. Beri tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Mari saudara saat ini tenangkan hatimu. Tenangkan jiwamu. Kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadiratnya Tuhan. Haleluya. Kami mau nyanyikan Hosana Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau nyanyikan Hosana bagi Raja kami yang duduk di dalam tahta. Kami mau memuliakan, kami mau mengagungkan, sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus, ujilah kami Tuhan, ujilah aku Yesus. Haleluya. Aku Tuhan, Haleluya Tuhan. cobalah aku Yes. Tuhan, Selidikilah kami Tuhan. selidiki batinku dan hatiku, Ini komitmen kami Tuhan. mataku Mata kami mau tertuju padamu. padamu. Katakan aku cinta padamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan, Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. aku rindu hadirat-Mu Amin, amin. Tuhan. Haleluya Yesus. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal saudara. Katakan ujilah aku, ujilah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, cobalah aku Yesus. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saudara mari angkat tanganmu saudara. Katakan aku cinta padamu Yesus. Aku cinta Yes. padamu Tuhan. Ini dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Aku rindu Bahwa kami rindu. hadirat-Mu. Kami rindu dalam hadirat-Mu Yesus. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Raja
Hosanna. Hosanna to the King. Hosanna to the King. Hosanna. 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 Hosanna to the King. Kami agungkan Yesus. Yesus Raja Kami agungkan Yesus Raja. yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan Yesus. Kau Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Hosanna. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna. Hosana Bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk bagi Kau, di tahta. Yesusku yang duduk dan berkuasa di Aku tahta. muliakan, ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyikan Hosanna. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku mau Aku muliakan. muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya. 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 Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini benar Tuhan, kami merasakan bahwasanya kuasa kebangkitan itu telah kami rasakan. Bahkan kami telah mengalaminya ya Tuhan. Hidup kami saat ini adalah hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang telah melakukan karya yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Karyamu terbesar, karyamu termulia. Tidak ada yang dapat membandingi Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, bahkan kami merasakan ya Tuhan sukacita di dalam hati kami ya Tuhan. Oleh karena kami adalah orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu pada pagi hari ini. Kami merayakannya dan hati kami benar-benar bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bapak, kalau sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu, mari berbicaralah bagi kami. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu kekuatan buat kami ya Tuhan.
Kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Siapapun kami yang mendengarkan, siapapun setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada saat ini ya Tuhan, yang sama-sama saat ini beribadah, kami percaya hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, biarlah kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan hati kami yang terbuka pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Terima kasih untuk pemimpin pujian, tim pemuji, tim pemusik yang ada. Shalom. Haleluya. Selamat pagi buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita ada di dalam ibadah pada hari ini. Dan seperti sama-sama kita sudah ketahui bersama-sama bahwasanya hari ini adalah kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan, amin. Kita merayakan Yesus yang sudah bangkit. Kalau Yesus yang 3 hari yang lalu bahkan kita sama-sama memperingatinya Jumat Agung, kita memperingati kematiannya, namun dia tidak mati, dia bangkit. Dan hari ini kita sama-sama memperingati kebangkitannya. Kita sama-sama memperingati hari Paskah. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah bersama-sama dengan kita. Bukan menyaksikan, tetapi yang sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, tema Paskah di hari ini, di tahun ini sangat luar biasa sekali. Jadi temanya adalah cleanse ya. Jadi cleanse ini temanya sungguh luar biasa karena mengandung makna yang sangat dalam buat kita semuanya. Cleanse artinya dibersihkan. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama secara lebih jelas, secara lebih dalam lagi. Cleanse, kenapa tema ini bisa kita terima di hari Paskah ini, di ibadah pada hari ini. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Nah, kita akan lihat sama-sama pengumuman. Ya. Nah, itu dia. Kita akan sama-sama lihat pengumumannya. Pengumumannya adalah, saya bacakan buat kita semuanya. Jadwal melayat jenazah Yesus Kristus besok Minggu dibatalkan. Ini sebenarnya pengumuman ini harusnya pada waktu kemarin ya, hari Sabtu ya. Tetapi ya udah deh, kita umumkan sekarang aja ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadwal melayat jenazah Yesus Kristus besok Minggu dibatalkan. Keputusan ini berdasarkan Lukas 24 ayat 46 bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, pada hari Minggu, sehingga dipastikan kuburan akan kosong. Mohon sebarkan berita sukacita ini. Nah, lalu kemudian ada note-nya di situ, ada catatan kecilnya. Waspada terhadap kaki tangan iblis yang akan mempertanyakan kebenaran kebangkitan Yesus. Nah, ini saya lihat ini, saya waktu mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya lihat-lihat gambar-gambar, ternyata ada begini ya. Ini ibaratnya kayak apa ya, cerita atau maksudnya ini adalah gambar yang membuat orang jadi sedikit tertawa atau bagaimana mungkin ya. Tetapi sebenarnya saya tertarik dengan kata-kata nih, kok bisa begitu loh dikasih pengumuman seperti ini. Jadi artinya sebenarnya ini menyatakan bahwasanya dalam pengumuman ini menceritakan bahwasanya Yesus itu pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi artinya tidak ada yang meragukan bahwasanya dia tidak bangkit, tetapi benar-benar dia bangkit. Nanti kita akan lihat bersama-sama lebih jauh lagi. Nah, kita akan lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Nah, itu di dalam slide saya sudah tampilkan ayat firman Tuhannya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan di situ berkata, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Nah, kalau kita lihat bersama-sama di dalam keseluruhan perikop ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ini memang menceritakan tentang pokok anggur yang benar.
di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Coba saya akan lihat Yohanes 15 ayat yang pertama itu berbicara perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sampai kemudian diteruskan sampai di ayat yang ke-8. Tetapi di ayat yang ketiga di sini ditekankan. Dan inilah menjadi ayat tema kita pada ibadah Paskah hari ini. Yaitu kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di situ ada kata firman. Jadi di dalam kitab Yohanes ini kalau kita lihat bersama-sama firman itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Saya coba lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya kalau bicara firman berarti itu adalah Allah sendiri. Artinya apa? Yesus. Nah, di dalam kita kembali lagi di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita lihat bersama-sama lagi di sini firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Pribadi Allah itu sendiri, pribadi Yesus itu sendiri yang adalah firman. Satu ketika ada seorang berkata, datang kepada seorang hamba Tuhan, orang yang lebih tua. Apa sih sebenarnya firman itu atau Alkitab? Seseorang itu berkata kepada seorang hamba Tuhan, apa sih firman itu? Lalu kemudian seorang hamba Tuhan ini menjawab. Sebelum menjawab berpikir, seorang hamba Tuhan ini apa ya? Oh iya, akhirnya dia coba jawab kepada orang yang bertanya itu. Di dalam firman ini berbicara tentang kasih. Ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Coba mungkin bisa dibantu operator menayangkan Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini ayat yang sudah pasti jelas yang kita tahu bersama-sama. Ayat ini Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini adalah ayat yang terkenal. Nah, saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Lalu kemudian sang hamba Tuhan ini berkata, firman atau Alkitab itu adalah kasih Allah, kasih Yesus. Lalu kemudian yang bertanya, saya masih belum paham, maksudnya apa sih? Kasih Allah itu maksudnya apa sih kasih? Waduh, si hamba Tuhan ini berpikir lagi. Terus kemudian dia, oh iya dapat jawabannya. Jadi tadi dikatakan dalam pertama saya bicara bahwasanya firman itu atau Alkitab itu adalah kasih, bicara kasih. Tetapi masih nggak jelas, masih belum menangkap. Oke, jadi sebenarnya si hamba Tuhan menjawab, kalau kasih itu adalah Yesus. Nah, sang hamba Tuhan ini berkata seperti itu. Ngerti nggak? Lalu kemudian orang yang bertanya berkata, oh Yesus, oh iya saya ngerti, ya itulah dia. Berarti artinya apa? Berarti artinya Alkitab, firman itu adalah berarti Yesus. Jadi makanya kenapa dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kuatakan kepadamu. Bersih karena firman, karena sebenarnya firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya di situ tertulis di dalam slide tersebut Yohanes 3 ayat 16, kasih. Tapi kemudian kasih itu sama dengan apa? Yesus. Jadi oh iya orang itu mengerti. Jadi sebenarnya kita bisa tahu juga sebenarnya bahwasanya firman itu adalah Yesus. Nah, firman yang menyatakan Yesus itu adalah segala sesuatu yang Yesus kerjakan. Jadi kita percaya benar-benar bahwasanya firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu jelas. Jadi firman itu menyatakan kepada kita semuanya bahwasanya Yesus segala perbuatannya yang dilakukannya,
Jadi apa yang Yesus lakukan yang berpuncak pada kematian dan kebangkitannya. Yesus sudah melakukan semuanya itu. Yesus sudah melakukan segala pekerjaan luar biasa waktu dia lahir, di mana setelah dia lahir terus kemudian dia bertumbuh menjadi orang yang anak muda yang luar biasa, lalu kemudian dia terus bertumbuh dewasa. Lalu kita melihat bersama-sama bagaimana selama dia ada di muka bumi ini, dia melakukan karya-karya yang luar biasa dengan murid-muridnya, dia melakukan mujizat yang luar biasa, sampai terus kemudian kita melihat bahwasanya sampai dia melakukan karya yang begitu besar, kematian, bahkan sampai akhirnya dia pun juga bangkit. Karya Yesus yang luar biasa. Oke, kita akan lihat slide berikutnya lagi. Berarti slide berikutnya berkata seperti ini. Paskah adalah klimaks dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah kita semuanya kalau hari ini kita bisa merayakan Paskah, bukan hanya secara rutinitas saja kita merayakan Paskah, bukan hanya secara waktu yang sudah berulang-ulang. Tahun lalu kita merayakan juga Paskah, lalu kemudian tahun ini kita merayakan Paskah. Mungkin saat ini kita merayakan Paskah dengan situasi yang sedikit berbeda. Oleh karena kita tahu sendiri bersama-sama keadaan seluruh dunia sedang di dalam keadaan yang dalam penuh goncangan oleh karena adanya COVID-19 ini. Kita merayakan Paskah secara streaming seperti ini. Tetapi yang perlu kita lihat bersama-sama, hati kita harus benar-benar mantap pada pagi hari ini. Bahwasanya Paskah itu adalah klimaks dari iman kita. Iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat bersama-sama di sini. Klimaks itu bisa berbicara juga puncak. Atau bisa berbicara seperti kayak sesuatu yang memang benar-benar sudah di atas lah pokoknya ya. Puncak itu bicara mengenai klimaks. Nah, kita akan lihat. Kenapa sih kok bisa Paskah itu adalah klimaks dari iman kita? Ada dua perkara yang kita akan lihat bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, kenapa Paskah atau kebangkitan itu adalah satu klimaks buat iman percaya kita? Yang pertama, karena dia menang atas kematian. Yesus menang atas kematian. Yesus memang dia mengalami kematian. Dia mengalami yang namanya mati. Mati benar-benar secara jasmani. Bahkan sebelum dia mati, kita lihat bersama-sama. Kalau selalu Jumat Agung yang kemarin kita sudah lihat bersama, atau bahkan kita sudah beribadah di dalam Jumat Agung, itu berbicara mengenai kematian Yesus Kristus. Selalu sebelum ibadah atau selama ibadah kita merasakan bahwasanya bagaimana kita mengalami penderitaan yang Yesus alami. Karena sebelum Yesus mengalami kematian, dia mengalami penderitaan. Dia mengalami keadaan yang dia harus derita terlebih dahulu. Dia dicambuk, dia dicaci, dia dimaki, dia didera. Kita tahu bersama-sama, kita melihat bersama-sama cuplikan-cuplikan film Passion of Christ dan yang lain-lainnya menyatakan seperti itu. Tetapi terus kemudian karena penderitaan itu akhirnya dia mengalami yang namanya kematian. Puncaknya dia disalib. Saat dia disalib, lalu kemudian saat itu dia mengalami yang namanya penderitaan yang semakin hebat. Lalu kemudian akhirnya sampai dia memang mati. Sampai dia memang benar-benar tidak bernyawa lagi. Tetapi saat kematiannya itulah adalah saat menunjukkan bahwasanya kemenangan itu sebenarnya terjadi. Artinya apa? Kemenangan yang bagi kita semuanya. Kemenangan yang kita alami semuanya. Yesus memang mati, tetapi buat kita semuanya saat itu adalah suatu kemenangan. Kemenangan kenapa? Karena kematiannya kita mengalami menang. Kita mengalami yang namanya hidup yang baru. Kita mengalami yang namanya seharusnya kita yang mati, tetapi Yesus tanggung. Yesus yang mati buat kita dan akhirnya kita rasakan di situ kemenangan. Makanya di dalam firman Tuhan, di situ dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Hai maut, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus menang atas kuasa kematian dan mengalahkan maut. Jadi artinya kalau kita lihat bersama-sama di sini sama saja
berbicara mengenai kematian itu berbicara mengenai maut. Tetapi di situ Yesus bisa kalahkan itu semuanya. Karena dia mati dalam keadaan menggantikan posisi setiap umat manusia yang ada. Jadi artinya kematiannya itu adalah kematian atas maut. Berarti artinya hidup kita ini semuanya sebenarnya sekarang ini kalau tanpa Yesus mati, kita ini adalah orang-orang yang selalu atau bahkan bukan selalu, kita ini adalah orang-orang yang sudah di dalam maut. Bagian kita adalah maut. Tetapi karena Yesus mati, dia mati benar-benar mengalami yang namanya kematian. Di saat yang sama itulah juga dia mengalahkan maut. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak bisa menang. Maut tidak punya sengat lagi. Karena apa? Karena Yesus yang sudah menang atas kematian. Yesus yang mati atas kita. Itulah sebabnya yang dikatakan kenapa? Dikatakan klimaks. Karena itu yang pertama. Ada dua perkara penting yang kita harus terima. Yang pertama kita tahu bersama-sama. Kenapa klimaks? Karena jelas Yesus sudah menang atas kematian. Ketika dia mati, di situ sekaligus dia menunjukkan bahwasanya dia dapat mengalahkan dan dia sudah mengalahkan maut. Itu sebabnya waktu Jumat Agung kita sudah memperingati kematiannya, tetapi waktu kita memperingati kematian di situ pun juga kita menyadari bahwasanya terima kasih, bersyukur karena kematian Tuhan Yesus kita menjadi orang yang hidup. Kita yang seharusnya mati, tapi oleh karena kematian yang Yesus kerjakan kita hidup. Nah, yang kedua, kita lihat, ya, yang kedua, tidak sia-sia kepercayaan kita. Sampai hari ini, kita semuanya adalah orang-orang yang percaya. Makanya tadi dikatakan di dalam yang slide yang awal tadi, Paskah adalah klimaks dari iman percaya kita. Jadi selama ini kita yang sudah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang sudah bangkit hari ini, berarti kita tidak sia-sia. Berarti kepercayaan kita tidak sia-sia. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Firman Tuhan dalam 1 Korintus ini sungguh luar biasa. Ya, tapi kita akan lihat di dalam ayat yang ke-14. Di situ berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi artinya di sini dikatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi kita merasakan, kita benar-benar bukan merasakan, kita benar-benar harus yakin di dalam diri kita bahwasanya Kristus itu sudah bangkit. Amin. Kristus memang benar-benar bangkit. Itu sebabnya karena Kristus bangkit, maka tidak pernah sia-sia kepercayaan kita. Sampai hari ini kita percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah yang menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan ini, karena Dia yang sudah bangkit. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, itu ayat 14. Coba mari sama-sama kita melihat juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ada beberapa ayat yang akan kita coba lihat bersama-sama. Ayat yang ketiga terlebih dahulu. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Coba saya bacakan. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sini dikatakan Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Jadi artinya ini perkara yang penting. Makanya pada waktu kita kemarin merayakan ibadah Jumat Agung kematiannya, lalu kemudian kita merayakan juga hari ini kebangkitannya,
itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena firman Tuhan berkata di dalam pasal 15 1 Korintus ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Jadi yang sangat penting. Berbicara mengenai apa? Kristus yang sudah mati, Kristus yang dikuburkan, dan Kristus yang dibangkitkan pada hari yang ketiga yang sekarang kita peringati bersama-sama. Dan dikatakan di situ sesuai dengan kitab suci. Kalau berbicara sesuai dengan kitab suci apa? Berarti artinya tidak ada yang meragukan. Walaupun sebenarnya sampai hari ini masih banyak kontroversi. Benar enggak itu Yesus bangkit? Oh enggak, banyak yang mengatakan, wah itu ternyata sebenarnya bukan, mana mungkin kuburnya kosong. Banyak yang mengatakan seperti itu, kontroversi-kontroversi yang terjadi, yang meragukan Yesus bangkit. Kalau mau kita lihat bersama-sama. Tetapi firman Tuhan ini jelas tertulis. Paulus berkata sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat kelima bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi bukan hanya dia mati dikubur bangkit, tetapi setelah bangkit dia menampakkan diri. Lalu kemudian dia menampakkan diri bukan hanya kepada satu orang, tetapi dikatakan di sini dia menampakkan diri kepada lebih dari 500. Mungkin di dunia ini kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Istri saya sudah kehilangan mama, jadi tinggal papa. Saya yakin pada waktu mama mertua ya, berarti mama mertua saya, mama mertua meninggal, hari H meninggal, pasti hari kedua, hari esoknya, hari lusanya, pasti merasakan seolah-olah mama masih ada. Benar enggak kira-kira? Saya yakin pasti benar seperti itu. Hari kedua, hari ketiga, itu istri saya. Atau siapa sajalah orang yang sudah kehilangan, yang terdekat, seseorang yang dikasih yang paling dekat, sudah kehilangan, sudah pergi. 2 hari, 3 hari itu kayaknya ngerasa, masih ada gitu. Kayaknya ngerasa, Tapi itu kita saja yang merasa. Tetapi ini Yesus pada waktu dia bangkit, dia menampakkan diri bukan hanya kepada, dikatakan di sini, bukan hanya kepada Kefas kemudian kepada ke-12, tapi kepada 500 orang. Berarti artinya bangkitnya dia benar-benar Yesus bangkit, ya bangkit beneran. Kelihatan, nyata, terbukti. Amin. Terbukti, nggak ngomong-ngomong atau nggak omong kosong, nggak hanya sekedar masih ragu. Sebenarnya kalau hal seperti ini, saya pribadi saya yakin, saya nggak akan ragu lagi karena ada bukti-buktinya. Banyak kubur kosong dan macam-macam. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ada 3 perkara, tapi itu nanti belakang kesimpulannya. Oke, lalu kemudian terus. Itu ayat 6, menampakkan diri kepada lebih dari 500. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, maksudnya kepada Paulus. Lalu kemudian loncat lagi tadi, ayat 14 ya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lalu lanjut lagi di dalam ayat yang ke-17. Nah ini luar biasa. 1 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lalu kemudian ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba Bapak Ibu bisa cermati ini ayat firman Tuhan ini kalau kita baca. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kan baca Alkitab juga, buka Alkitab ya, saya percaya di rumah masing-masing buka Alkitab. Coba dibaca lagi, 17, 18, 19. Khususnya 18, 19 nih. Ini kayaknya firman Tuhan ini bingung, membingungkan kita. Karena ayat 18 nih, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Loh. Kita kan orang dalam Kristus nih. Tapi kalau kita mati, dikatakan di sini binasa. Coba dibaca lagi Alkitabnya.
Sama-sama dibuka, ya kan? Coba, benar nggak itu tertulis? Tertulis benar tuh ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Misalnya nih, kita kan gereja kita ini kan waktu tahun awal tahun kan dikasih itu tuh apa namanya? Firman ya, firman kapsul gitu ya. Firman kapsul masing-masing nih untuk pegangan firman sepanjang tahun gitu ya. Semua kita jemaat pasti mendapatkan ya. Nah, saya nggak tahu nih, ada nggak atau waktu orang yang membuat firman yang dimasukkan di dalam kapsul itu dimasukkan nggak ayat 18 dan ayat 19 ini? 1 Korintus 5 ayat 18 atau 1 Korintus 5 ayat 19. Kalau ada yang dapat ayat ini, waduh, gimana ya? Mau nggak mengamenkan ayat ini? Amin, saya dapat ayat ini, mau nggak? Karena ayatnya berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Amin. Loh, kok amin? Padahal dikatakan demikianlah binasa. Ayat 19 lagi. Coba kita baca lihat. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Loh, udah kita berharap pada Kristus, kita dikatakan orang paling malang. Waduh, gimana? Orang yang berpengharapan pada Kristus, pasti orang itu berbahagia, benar gak? Tapi ini firman Tuhan berkata orang yang berpengharapan pada Kristus, orang-orang yang paling malang. Maksudnya malang ini orang yang gak beruntung. Kok bisa berpengharapan pada Kristus, tapi kok malah dikatakan firman Tuhan ini malang? Nah, sebenarnya kita lihat bersama-sama itu di dalam ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, nah ini dia. Ini dikatakan ada jika. Maksudnya gini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka, nah ini dia, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dikatakan sini jika Kristus tidak dibangkitkan, tetapi kita tahu bersama-sama hari ini kita merayakan apa? Kebangkitan Kristus. Jadi artinya apa? Kristus benar-benar bangkit. Jadi ayat firman Tuhan ini berbicara kalau Kristus itu tidak bangkit. Tetapi kalau Kristus bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Berarti kalau Kristus bangkit berarti tidak sia-sia kan? Tidak. Jadi ini seperti kayak terbalik begitu ya, hukum terbalik. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan. Ini Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan. Dan kita masih hidup dalam dosa. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-18, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya pasti binasa. Orang-orang yang sudah mati. Lalu kemudian ayat yang ke-19, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya benar bahwasanya kita orang yang malang. Kita orang yang malang. Tetapi sekarang kita tahu bersama-sama, kita yakin di dalam hati kita bahwasanya Kristus itu memang bangkit. Jadi kalau tadi kan Kristus tidak bangkit, berarti karena sekarang kita percaya Kristus bangkit, berarti kita adalah orang-orang yang di dalam ayat 17 dikatakan tidak sia-sia punya kepercayaan. Kita orang yang tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita orang yang tidak binasa lagi. Kita orang yang tidak binasa waktu kita mati. Tetapi di ayat yang 19 juga dikatakan kita adalah orang-orang yang tidak malang lagi. Itu ayat 20 jawabannya. Nah, coba Bapak Ibu bersama-sama lihat jawabannya di ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 20 menjadi jawabannya. Benar, ini terjadi. Bahwasanya memang Kristus dia bangkit. Dia sudah bangkit. Dan itulah yang membuat kita sekarang adalah orang-orang yang tidak lagi hidup dalam dosa. Tadi di awal ada sedikit ilustrasi singkat. Bahwasanya ada 3 dosa.
Lalu kemudian ada seseorang yang berkata bahwa saya meyakinkan bahwa engkau tidak berdosa lagi. Kenapa? Karena Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang bahkan mati bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Kita rasakan sekarang dia bangkit. Nanti berapa waktu kemudian dia akan naik lagi. Bukan naik lagi. Dia pasti akan naik, ya kan? Nah, ini yang kita lihat bersama-sama ayat 20. Jadi ini yang benar-benar menjadi penekanan buat kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang tidak percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya saat ini bahwasanya Yesus Kristus sudah bangkit buat kita. Yang pertama dia menang atas kematian dan yang kedua dia sudah menjadikan iman percaya kita tidak sia-sia lagi. Karena apa? Karena kebangkitannya. Nah, yang terakhir ini ada slide menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Slide yang terakhir ada hanya kata-kata saja. Di situ menyatakan bahwasanya kuasa kebangkitan Kristus mengubah hati yang berduka menjadi bersuka, semangat yang patah menjadi berkobar, keraguan menjadi kepercayaan. Hal itu terjadi ketika seseorang mempersilahkan Yesus masuk ke dalam kehidupannya, memandang Yesus sebagai bagian dari kehidupan kita, bahkan lebih daripada itu. Yesus adalah pemilik hidup kita, Yesus bukan sosok yang mau menguasai hidup kita, tetapi Yesuslah pemilik kehidupan kita. Selamat Paskah, selamat kita merayakan kuasa kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang worship leader, singer mau maju. Kita nyanyikan satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Sungguh besar pengorbananmu. Haleluya. Iya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang bahkan seluruh pengorbanan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Amin. Sungguh engkau mulia. Ya, haleluya. Dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Pemirsa sekalian, firman Tuhan yang diberitakan hari ini merupakan suara Tuhan.
Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini rasa jauh daripada Tuhan, atau mungkin dengan begitu sibuknya Bapak Ibu merasa begitu susahnya kehidupan di dalam dunia ini, beban yang harus dipikul. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan satu pengharapan yang besar. Kehidupan kita tidak selamanya di dalam dunia ini. Dan kalau kita berpikir akan hal itu, tentu kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi oleh anugerah Tuhan, karya penebusan Kristus di kayu salib menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita. Apapun dosa yang Bapak Ibu mungkin rasakan, bahkan yang mungkin terlalu jahat, kuasa Tuhan tersedia untuk kita semua. Ambillah keputusan pada hari ini. Gunakan kesempatan yang ada. Datang pada Tuhan. Anugerah Tuhan begitu luar biasa, tersedia buat kita sekalian. Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, tetaplah kuat di dalam iman kepada Tuhan. Masalah boleh datang, tetapi kita tetap kuat di dalam iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak pada pagi hari ini, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan yang hidup, Dia yang melihat hati kita masing-masing. Dalam beberapa saat ini, Yesus jamah hidupmu. Engkau tidak bisa membawa hidup kita kemana lagi, tetapi kuasa Tuhan yang menjamah hati kita pada saat ini. Dia hadir untuk menjadi juru selamat dalam hidup kita. Hari Paskah adalah hari kemenangan. Karena Kristus bangkit dari maut. Kuasa maut telah dihancurkan. Firman Tuhan katakan, maut di manakah sengatmu? Maut telah kalah oleh kuasa daripada Yesus Kristus. Dan kemenangan itu diberikan bagi kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jika engkau pada hari ini, engkau mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara ada yang mau kembali datang kepada Tuhan. Inilah waktunya, taruh tanganmu di dada. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, Engkau hadir bagi kami sekalian. Engkau hadir bagi saudara-saudara yang hari ini berdoa datang kepada Tuhan. Mereka mau dekat kepada Tuhan. Mereka mau datang kembali kepada Tuhan. Mari Bapa, kasih-Mu boleh menjamah setiap hati. Engkau memberkati buat setiap hati yang hancur. Hati yang datang dengan sungguh-sungguh mengaku, Tuhan, kami sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Kami terlalu kotor, kami sudah jauh daripada-Mu. Tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh percaya bahwa Engkau mau memberikan anugerah itu bagi kami. Engkau mau menebus segala dosa kami. Hamba berdoa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bisa mengampuni segala dosa. Engkau sucikan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengampunan daripada Tuhan. Dan mari katakan dalam hatimu, Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan. Yesus, Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
datang kepadamu membawa pujian, kami membawa sembah kami pada hari ini. Kami bersuka cita dalam pujian yang kami naikkan bagi nama Tuhan. Kami percaya doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan adalah doa yang didengar oleh Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu yang telah ditaburkan melalui pemberitaan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jimmy. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman ini boleh tinggal dan hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu membangkitkan iman kami, yang lemah dikuatkan, bahkan yang jauh didekatkan kepadamu ya Tuhan. Kami semua datang dengan percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk berdoa, memberkati Indonesia, memberkati buat setiap pemimpin kami, memberkati buat situasi dan keadaan. Mata kami bisa melihat keadaan mungkin dalam keadaan yang kurang baik, tetapi mata rohani kami tetap memandang kepada Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana yang baik bagi kami sekalian. Kami berdoa Indonesia diberkati, kami berdoa pemimpin kami diberkati, kami berdoa keluarga kami diberkati, kami berdoa semua orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Kami terima kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kami boleh hari untuk beribadah kepada Tuhan. Segala puji dan kemuliaan kami berikan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, sikapmu yang terbaik di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang selamanya sampai Maranatha. Tuhan datang di awan-awan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah agar kita memang masih stay at home, dan jika memang ini masih berlanjut sampai minggu depan, saya pastikan buat Bapak Ibu Saudara kita tetap menikmati berkat Tuhan melalui ibadah yang dilakukan secara online semacam hari ini. Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh gereja. Tuhan memberkati, selamat Hari Paskah.